Apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Top News Tribrata TV. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan informasi menarik dan teraktual dari berbagai wilayah di Indonesia. Berikut liputannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggelar rapat dengar pendapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah guna membahas sejumlah agenda mendesak terkait kesejahteraan pegawai serta tenaga honor. Agenda hari ini adalah rapat dengar pendapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah. Yang dibahas ada beberapa agenda yang urgent yang menyangkut kesejahteraan atau hak dari ASN, yaitu pegawai dan honor. Menurut Ketua DPRD, keterlambatan pembayaran gaji ini sangat dirasakan oleh para pegawai, terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana mayoritas masyarakat Sitaro yang beragama Kristen saat ini tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan rumah tangga, khususnya dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga penghasilan yang belum terbayarkan menjadi beban serius bagi mereka. Sebab kita tahu bersama bahwa mayoritas kita di Sitaro ini adalah agama Kristen, dan kita tahu bersama di minggu kedua ini pasti sudah dengan kesibukan rumah tangga, baik menyiapkan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Tetapi mereka sangat mengharapkan dengan adanya adonan P2 ini dan gaji mereka atau honor mereka. Kalau TPP itu kan non-servis itu 7 bulan. Secara mengajar itu ada yang 6 bulan. Yang P3K yang diangkat dari secara mengajar itu ada yang 2 bulan. Dan ada gaji yang lain sebagainya yang belum terbayarkan. Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa pihaknya terus mengingatkan jajaran eksekutif termasuk sekretaris daerah dan perangkat daerah terkait agar hak-hak para pegawai tersebut segera diproses. Ya, memang agak keras untuk kami sebagai mitra. Saya berharap kami berdua lembaga ini bisa bekerja sama baik sebagaimana dengan 23 2014. Tidak ada yang saling membawahi. Kami hanya saling mengingatkan. Karena sudah berapa kali kami mengingatkan daripada Pak Pemda dan instansi terkait, dinas terkait, tolonglah diproses hak-hak saudara-saudara kita, kan adik-adik kita, anak-anak kita ini. Dikenal maksud ini injury time. Mereka tidak pasti, mereka takut atau segan mengadu kepada pemerintah karena atasan mereka. Jadi terpaksa mereka tetap mengadu kepada wakil rakyat. Kita doa bersama bahwa perkada perubahan ini kedua ini bisa berjalan baik. Sekarang saya dengan informasi tidak masalah sebenarnya. Cuma ada item-item situ yang harus dikeluarkan. Kalau menyangkut kepentingan umum untuk penyelenggaraan pemerintahan baik gaji atau semua itu TPP itu sono tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan kami sebagai anggota DPRD menggenjot pemerintah daerah untuk agar dalam waktu dekat ini secepatnya sudah keluar perkada sebagaimana tadi dijelaskan dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kauda, Pak Roy kalau tidak salah, bahwa tidak masalah sebenarnya semuanya menyangkut hal-hal yang atau sesuatu yang wajib. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro menyampaikan apresiasi atas perhatian dan perjuangan DPRD terhadap nasib ASN dan pegawai non-ASN. Ia mengakui bahwa keterlambatan pembayaran gaji dan TPP memang terjadi di beberapa perangkat daerah dan menjadi perhatian serius pemerintah. Kami sangat berterima kasih karena DPRD betul-betul berjuang untuk rakyat, apalagi terkait dengan nasib para ASN yang ada ternyata di beberapa perangkat daerah gajinya masih terkendala, tapi juga terkait tambahan penghasilan pegawai justru di seluruh perangkat daerah. Jadi ini menjadi perhatian dari DPRD supaya nanti eksekutif segera membenahi, menuntaskan semua. Dan tadi kami juga sudah respon bahwa sedang kita proses perubahan Pergub penjabaran pelaksanaan APBD 2025. Perubahan yang kedua, karena yang pertama kan hasil efisiensi PRD 90% lalu itu Perda 5 2025, sekarang kita sedang perubahan Pergub yang kedua dan kita lagi menunggu hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Jika sudah ada, tentu kita akan proses penetapan oleh Bupati sehingga gaji-gaji yang dikeluhkan itu sudah tertata dengan baik, bisa langsung
dibayarkan, PPP dibayarkan juga penuh sebagaimana kita sudah konsultasikan sebelumnya ke Kemdagri. Terkait program Sitaro Mengajar, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus taat kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Juga dari DPRD memperjuangkan soal Sitaro Mengajar, tapi kami sudah sampaikan bahwa Sitaro Mengajar itu kan adalah kategori non ASN. Sementara Undang-Undang 20 2023 pasal 16 dijelaskan jabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga non ASN untuk menduduki jabatan ASN. Sitaro Mengajar itu adalah guru adalah jabatan ASN, berarti tidak boleh lagi ada non ASN untuk sebagai guru. Non-ASN itu hanya bisa untuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan software itu, atau mungkin ada yang lain teknis di rumah sakit. Dan yang pasti kita sudah minta tegaskan ke Dinas Pendidikan untuk segera menuntaskan bagaimana untuk mereka Sitaro Mengajar yang lulus di 3K yang SK-nya itu per 1 Oktober. Artinya mereka yang setelah SK pertama habis 30 Juni mereka tetap bekerja Juli, Agustus, September. Maka dinas harus mengatur pembayaran hak mereka itu karena mereka tetap bekerja sebelum SK-nya keluar per 1 Oktober. Jadi ini kami akan tegaskan, mudah-mudahan doa semuanya semua akan lancar. Tapi yang pasti kita harus sesuai ketentuan. Kalau memang sudah tidak boleh, ya kita harus katakan tidak boleh. Ya, jangan kita mau jamin-jamin boleh, padahal ketentuan melarang. Kita harus junjung aturan yang berlaku. Sekda berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dan mengajak semua pihak untuk bersabar serta terus mendoakan agar penyelesaian administrasi berjalan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan hak-hak pegawai namun tetap harus menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.